Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Akan tampak tanda-tanda pada matahari, pada bulan dan bintang-bintang, dan pada bumi. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Oleh karena itu jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan, serta kekhawatiran hidup sehari-hari, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti sebuah jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Dan terpujilah Kristus. Ibu, bapak, dan saudari-saudara yang terkasih, di masa-masa kini, saya percaya bahwa kita semua tentu akrab dengan Zoom atau sekurang-kurangnya dengan smartphone. Misalnya dengan aplikasi WhatsApp. Dan semuanya itu baru akan berfungsi bila ada jaringan, bila ada koneksi. Kita selalu berharap akan adanya koneksi supaya tersambung. Sebab tanpa adanya koneksi, maka sambungan tak ada dan komunikasi pun menjadi macet. Acara-acara pertemuan, rapat, atau apapun yang semacam itu lalu menjadi tidak berjalan dengan semestinya. Ibu, bapak, dan saudari-saudari yang terkasih, bagi saya Advent menjadi masa pembaruan agar koneksi dan sambungan kita tetap terjamin ada dan terus ada. Agar relasi dan komunikasi kita tetap terus terbangun. Agar transfer pesan dari dan kepada Tuhan serta sesama kita tetap dan terus berjalan dengan lancar. Pertanyaannya adalah, apakah sebelum ini belum ada sambungan? Apakah koneksi sebelum ini belum ada? Apakah relasi kita dengan Tuhan melalui Yesus belum ada sebelum ini? Apakah memang Yesus belum hadir? Apakah Tuhan hanya datang pada masa Advent saja dan nanti memuncak pada perayaan Natal? Apakah hanya di masa Advent ini kehadiran Kristus perlu disiapkan dan diperbaharui? Jawabannya jelas, tentu saja tidak. Advent adalah saat penuh rahmat untuk membaharui relasi dengan Tuhan dan mendambakan kehadiran Tuhan
lewat Yesus Kristus. Tetapi itu tidak berarti bahwa sebelum ini Tuhan tidak pernah hadir atau belum pernah datang kepada kita. Advent menjadi saat dan kesempatan bagi kita untuk menyiapkan diri dan hati kita secara khusus untuk menyongsong kedatangannya. Meskipun sebenarnya kita akui bahwa Ia sudah datang dan juga sedang datang dalam keseharian, dalam pengalaman hidup kita. Bahkan kita percaya Ia selalu datang kapan saja. Maka sebenarnya Advent tidak dapat dibatasi hanya dalam waktu 4 minggu menjelang perayaan Natal. Tetapi seumur hidup kita selalu ada dalam situasi Advent. Karena Tuhan selalu bisa datang dalam setiap kejadian, dalam setiap peristiwa. Dan kita menyiapkan diri untuk menjumpai Dia. Lalu, mengapa perlu waktu khusus? Bagi saya, Advent merupakan kesempatan pembaruan diri. Karena toh nyatanya, saya sendiri mengakui tidak setiap hari kita senantiasa sadar dan selalu mempersiapkan hati kita akan kedatangannya. Advent bagi saya menjadi saat bermakna untuk kembali menyalakan lilin, sebab boleh jadi lilin sempat redup. Maka setiap tahun kita melakukan ini agar kita semakin siap menyongsong kedatangan Tuhan, termasuk nanti di akhir hidup kita. Jadi boleh saja tidak selalu apa yang kita lakukan selama ini tidak memadai, tetapi seperti yang kita dengar dari Santo Paulus dalam bacaan kedua tadi, baiklah kamu melakukannya dengan bersungguh-sungguh lagi. Kamu telah mengetahui juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Maka Advent sebenarnya juga berarti peningkatan. Supaya apa? Supaya kasih Tuhan bertambah-tambah dan semakin berkelimpahan. Boleh jadi apa yang sudah kita lakukan ini baik, tetapi masih perlu ditingkatkan lagi agar dapat menjadi lebih baik lagi. Dengan lain kata, kalau boleh saya mau melukiskan Advent sebagai saat di mana kita mengupdate diri. Seperti aplikasi-aplikasi dalam smartphone kita yang dalam jangka waktu tertentu perlu diupdate agar maksud kita untuk membangun sambungan dan menerima serta menyampaikan pesan dapat tetap lancar. Demikian halnya dengan makna dari masa Advent ini untuk updating agar relasi kita dengan Tuhan dan sesama tetap terjalin dengan semestinya. Orientasinya jauh ke depan, yaitu kedatangan Kristus yang kedua, kelak. Kapan itu? Tak ada di antara kita yang tahu. Namun yang penting adalah bahwa kita diundang untuk terus membaharui diri, menguatkan hati, dan berjaga-jaga. Ibu, bapak, dan saudari-saudari yang terkasih, orang yang berjaga-jaga pada umumnya dituntut dalam keadaan sehat dan segar bugar, baik fisik, sosial, emosional, psikis, maupun spiritual, agar ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Tuntutan semacam ini menjadi tantangan yang tidak ringan bagi kita untuk masa kini. Kita semua masih ada dalam masa pandemi,
dan kita merasakan saat-saat sulit, kehilangan anggota keluarga atau teman atau kenalan siapa yang dekat dengan kita. Penghasilan ekonomi juga berkurang, mobilitas pun terbatas. Dalam hal ini ada kecenderungan pada diri kita untuk menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, dan bahkan menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Itulah masa-masa sulit yang sedang kita hadapi. Kalau kita kaitkan dengan bacaan Injil, masa pandemi ini dapat kita lukiskan dengan keadaan di mana matahari, bulan, dan bintang yang memberi terang seolah tak ada lagi di angkasa raya. Deru dan gelora laut pun datang menghanyutkan. Kuasa-kuasa langit berguncangan, dan kita menjadi takut atau cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa hidup kita di bumi ini. Di saat-saat sulit semacam ini, godaan yang muncul adalah sikap ekstrim fatalisme, misalnya dengan mengatakan ini semua adalah nasib, hukuman dari Tuhan. Atau ekstrim lain, di lain pihak kita bersikap masa bodoh dengan anggapan bahwa semua ini adalah bagian dari politik konspirasi. Keduanya menunjukkan sikap mau menyerah kalah dan pasif tak mau berusaha. Di sini kita diundang untuk menyikapinya secara arif, karena toh di saat yang tidak mudah ini kita juga dapat menimba sebuah pelajaran yang berharga. Berjaga yang diharapkan Tuhan tidak berarti menunggu dengan diam tanpa berbuat apa-apa, tetapi dengan aktif tetap mengusahakan apa yang bisa dibuat. Misalnya seperti yang kita dengar dalam Injil tadi, dengan berdoa, tetapi juga dengan berbuat baik bagi siapapun yang membutuhkan bantuan kita. Kita menghadapi saat-saat yang tidak mudah ini dengan tantangan sekaligus dengan iman. Dan kita meyakini bahwa iman akan Yesus Kristus akan menjadikan kita berani menghadapi masa kini dan masa yang akan datang, tidak dengan putus asa, tetapi penuh harapan. Kita dengar dalam bacaan Injil tadi, tahan berdiri di hadapan anak manusia, yaitu Yesus sendiri. Dan kita memang perlu dengan penuh percaya diri bertahan, karena kita berpegang pada janji Tuhan. Yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi, bahwa Tuhan tidak akan pernah ingkar janji, bahwa Tuhan akan selalu menepati janjinya, janji akan keselamatan, keadilan, dan pembebasan yang sejati. Ibu, Bapak, dan saudari-saudari yang terkasih, Advent menjadi saat kita meneguhkan diri untuk tetap berpegang pada Yesus junjungan kita dan menghadapi apa yang terjadi dengan penuh harapan. Kita diundang untuk membaharui diri dan menguatkan hati dengan berjaga, yaitu menjaga dan mengatur diri agar relasi kita dengan Tuhan dan sesama senantiasa terjalin, sehingga di saat kedatangan Dia kelak kita merasa siap. Marilah dengan rendah hati kita mohon rahmat Tuhan agar kita senantiasa dapat berjaga. Amin.